Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di program Mezbah Doa. Apabila Anda diberkati dengan program ini, jangan lupa untuk share, bagikan video ini, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih buat anugerah Tuhan pada hari ini. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu mencintai firman Tuhan lebih dari emas. Natsnya terdapat daripada Mazmur 119 ayat 127 yang berbunyi, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Firman Tuhan yang kita baca mengajar bahwa kita harus mencintai firman Tuhan lebih dari emas, bahkan daripada emas tua. Tetapi hal yang sangat ironis dilakukan oleh anak-anak Tuhan, bahwa mereka sering sekali mencintai emas lebih dari firman Tuhan. Kita telah melihat banyak fakta bahwa demi harta orang rela menukar dengan keluarganya, kesehatannya, bahkan segala sesuatu yang seharusnya sangat bernilai baginya. Mencintai firman bukan hanya bersedia mendengar, tetapi juga mentaatinya. Ketika seseorang mengatakan bahwa dia mencintai firman, maka ia akan berusaha untuk menghidupi atau melakukan firman itu dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu mencintai firman Tuhan lebih dari segala harta kekayaan? Yang pertama, memberi hikmat. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 98 mengatakan, betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Orang yang mencintai firman, maka firman Tuhan tersebut akan mampu memberi hikmat baginya untuk menjalani kehidupan. Sedangkan orang yang memiliki hikmat artinya mampu membedakan mana yang benar dan yang salah. Dari ayat-ayat tersebut di atas nampak jelas bahwa hikmat Allah yang memampukan kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan godaan, dan untuk memenangkan tantangan tersebut maka kita membutuhkan hikmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu mencintai firman Tuhan lebih dari segala harta kekayaan? Yaitu adalah memahami kehendak Allah. Agar kita memahami kehendak Allah. Kejadian 6 ayat yang ke-13. Orang yang mencintai firman akan mengetahui kehendak Allah bagi kehidupannya, karena kepadanya Allah akan menyatakan rencananya. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa Allah menyatakan rencananya kepada Abraham untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Allah juga menyatakan rencananya kepada Nuh untuk menghancurkan seluruh isi bumi. Dalam kehidupan kita pun juga sama. Allah akan menyatakan kehendaknya bagi kita ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita perlu mencintai firman Tuhan lebih dari segala harta kekayaan? Yaitu memberi kemenangan dan keberhasilan. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang 3, jelas dinyatakan bahwa cinta akan firman Tuhan juga membawa janji kemenangan dan keberhasilan. Yosua dalam awal kepemimpinannya mengalami tekanan dan ketakutan luar biasa. Tetapi pada akhirnya ia mengalami kemenangan karena berpegang pada janji firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, apa yang kita takutkan saat ini? Apakah itu masalah kesehatan, keuangan, rumah tangga, pekerjaan atau bisnis? Beri tempat untuk Tuhan bertindak. Miliki hati yang takut akan Tuhan dan cintai firman-Nya, maka kita akan melihat kemenangan dan keberhasilan dalam kehidupan kita. Yang keempat, mengapa kita perlu mencintai firman Tuhan lebih dari segala harta kekayaan? Yaitu adalah mendatangkan mujizat.
10 orang kusta mengalami mujizat kesembuhan ketika mentaati firman Tuhan. Lukas 17 ayat 11-17. Dalam aturan orang Yahudi, untuk seseorang yang sakit kusta tidak boleh menyentuh atau berkumpul dengan orang lain. Dalam bagian ini kita bisa membaca bahwa Yesus tidak menyembuhkan mereka secara langsung pada saat mereka meminta, melainkan ketika mereka mentaati apa yang Yesus firmankan, mereka menjadi tahir atau sembuh. Kemudian kalau kita melihat ketika Daud bertanya kepada Tuhan, yaitu katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Firman ini bisa saudara lihat di 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Daud mengalami mujizat Allah dalam peperangan melawan orang Amalek. Bukanlah karena kekuatannya, tetapi karena ia mentaati firman Tuhan. Kita bisa membaca bahwa Daud sangat terjepit, bukan hanya karena keluarga dan rakyatnya ditawan, wilayahnya dibakar, tetapi juga pasukannya hendak melempari dia dengan batu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan ia bersandar pada kehendak Tuhan. Kita juga dapat mengalami berbagai mujizat dalam hidup kita ketika kita mau sungguh-sungguh mendengar firman dan mentaatinya. Melalui ketaatan, kuasa Allah akan dapat bekerja sempurna. Demikian pula sebaliknya, tanpa ketaatan tidak akan mungkin kita dapat melihat mujizat Allah dinyatakan. Yang terakhir, mengapa kita harus mencintai firman Tuhan lebih daripada kekayaan, yaitu mendatangkan berkat pemeliharaan. Ishak mengalami pemeliharaan Allah di masa kelaparan karena ia mendengar firman dan mentaatinya. Sepertinya tidak mungkin bagi Ishak untuk mendapatkan berkat kekayaan yang luar biasa, sebab saat itu di Gerar sedang terjadi kelaparan, tetapi Allah mampu membuat perbedaan bagi orang yang mentaati firman-Nya. Elia mengalami mujizat ketika mentaati firman Tuhan. Ketika Elia disuruh pergi ke tepi sungai Kerit, sepertinya tidak mungkin menurut logika manusia untuk seekor burung gagak memberi makan seorang manusia. Tetapi Allah nyatakan bahwa itu mungkin. Janda Sarpat juga mengalami mujizat ketika ia mentaati firman Tuhan yang disampaikan melalui Elia. Untuk memberi kepada Elia roti bundar kecil. Alkitab berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang 16. Akhir kata, kesimpulan pada renungan hari ini adalah kehidupan kita sebagai umat Tuhan harus mencintai firman Tuhan. Hasil orang yang mencintai firman bukan hanya ia memiliki hikmat, tetapi juga memahami kehendak Allah, dibuat berhasil, mengalami mujizat dan dipelihara. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki kehidupan yang senantiasa mencintai firman Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang mencintai firman Tuhan lebih dari segala apapun yang ada di dunia ini. Mampukan kami Tuhan, tolong kami agar kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.